Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 053. Maisie masih tetap menunggu sampai ada terdengar suara Bran. Namun suara yang ia harapkan belum juga terdengar. Maisie menutup teleponnya. Ia melanjutkan menuju kamar mandi. Setelah selesai aktivitasnya di dalam kamar mandi, ia melanjutkan aktivitas selanjutnya. Semua sudah selesai. Ia mencoba menelpon Bran kembali. Tidak perlu berkali-kali. Bran langsung menerimanya. Maisie menanyakan kenapa di telepon tidak bersuara. Bran hanya tertawa kecil saja. Ia bercerita bahwa ia tadi lagi tidur. Mata sangat mengantuk. Mendengar cerita Bran, Maisie merasa lega. Ia takut ada apa-apa terjadi padanya. Bran pun balik bertanya, "Sekarang lagi di mana?" "Saya sudah di rumah," jawab Maisie. "Iya sudah, kita istirahat dulu," kata Bran. Telepon ditutup. Setelah menelpon, Maisie tetap memikirkan tentang hubungan mereka. Ia tidak mau buang-buang waktu lagi. Ia ingin segera melangsungkan pernikahan. Kalau waktu yang sudah ditentukan kemarin sudah tiba, ia merasa umurnya sudah lumayan dewasa. Begitu juga Bran. Malam itu, cuaca begitu bagus. Bulan bersinar terang. Walaupun langit tampak gelap, tidak seperti malam kemarin hujan terus-menerus, dan petir pun bersautan. Situasi malam itu terasa sejuk. Suasana pun begitu mencair. Ide-ide pun mulai bertaburan. Semua problem bisa dibicarakan. Hingga ia merasa akan sesuatu. Membuat ia yakin dan percaya diri bahwa ia bisa mengatasi segala hal, baik masalah pribadi maupun masalah bisnisnya. Waktu sudah hampir larut malam. Maisie menyempatkan diri membuka komputernya walau hanya sebentar. Karena semua komputer di kantor perusahaan terkoneksi ke komputer pribadinya. Tetapi hanya bagian laporan saja. Namun setelah ia membuka komputernya, dari hasil analisa, semua dalam keadaan wajar. Dari data yang masuk tidak ada yang mencurigakan. Maisie sudah merasa semua baik-baik saja. Maka ia memutuskan untuk beristirahat. Apalagi besok ia ada pertemuan dengan rekan-rekan bisnisnya. Malam itu suasana begitu hening. Semua pada terlelap tidur. Tidak terkecuali Maisie. Mungkin malam itu terasa nyaman, hingga membuat ia terbangun agak terlambat. Matahari sudah bersinar terang. Ia merasa terkejut setelah melihat sinar matahari sudah menyinari tempat tidurnya. Maisie terburu-buru menuju kamar mandi. Setelah ia melihat asisten rumah tangganya sudah pada sibuk. Begitu juga Veronica sudah siap dengan tugasnya. Walaupun ada kejanggalan, ia tetap memberikan informasi kepada Bapak Asgardian selaku direktur. Ia menceritakan perihal informasi yang ia dapat dari orang kepercayaannya. Ia memerintahkan agar mencari kebenarannya dan selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada pegawai merasa terpojokkan. Kita harus tetap solid dan saling merangkul untuk kelancaran aktivitas kita. Mendengar penjelasan dari atasannya, Bapak Asgardian langsung membuat suatu tindakan yang terukur untuk mencari kebenaran. Ia langsung menyuruh salah satu pegawai di bawah jajarannya untuk mencari informasi. Maisie pun merasakan apabila benar informasi ini, ia yakin uang yang dilarikan itu tidak begitu besar. Karena ia yakin kalau besar tidak mungkin laporan itu bisa dimanipulasi. Pasti tetap ketahuan. Bapak Asgardian mendapat laporan bahwa informasi itu benar. Akan tetapi jumlah nominalnya belum bisa dipastikan. Karena baru bisa kepastian nominal harus dilihat dari data laporan. Ada tidak yang mencurigakan. Setelah ia mendapat laporan itu, Bapak Asgardian langsung turun ke lapangan untuk memastikan data-data yang sudah masuk ada tidak yang mencurigakan. Sesudah menghubungi Bapak Asgardian, Maisie mengajak Veronica berangkat. Karena waktu sudah pukul 9.45 menit.
Sebentar lagi pertemuan dengan rekan bisnisnya akan dimulai. Mereka pun berangkat menuju gedung di mana mereka akan mengadakan pertemuan. Mereka pun sudah tiba. Karena waktu sudah hampir masuk dari waktu yang ditentukan, Maisie langsung saja menuju ruangan. Semua sudah pada hadir. Mungkin ia yang terakhir. Acara pun sudah dimulai. Maisie terfokus dengan acara itu. Di sisi lain Bapak Asgardian sudah tiba di kantor cabang yang sedang bermasalah. Setelah melihat Bapak Direktur, Bapak Direksi merasa heran. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Supaya tidak diketahui oleh para pegawai lain. Perihal kunjungan Direktur, Bapak Direksi mengajak untuk masuk ruangannya. Ia menanyakan ada masalah apa, hingga Bapak Direktur turun ke kantornya. Bapak Asgardian menyampaikan perihal informasi yang ia terima dari bos besar, bahwa ada informasi salah satu pegawai yang melarikan uang kas perusahaan. Mendengar kata bos, Bapak Direksi merasa ketakutan, karena peristiwa ini sudah tahu sampai kepada bos besar. Tapi harus bagaimana lagi? Ia harus bertanggung jawab. Apalagi Bapak Direksi sudah paham bos besar orangnya tegas, tampak kompromi kalau masalah korupsi. Ditambah lagi ia sudah pernah ada catatan hitam di matanya. Mendengar apa yang disampaikan Bapak Direktur, Bapak Direksi menceritakan yang sebenarnya. Waktu kejadian itu sudah 1 minggu lebih. Mendengar pengakuan Bapak Direksi, Bapak Asgardian lantas ia penasaran. Bagaimana ceritanya tidak terdeteksi waktu laporan masuk? Kalau ini benar, jadi data laporan kemarin dimanipulasi? Tanya Bapak Asgardian. Data laporan itu benar. Tidak dimanipulasi, jawab Bapak Direksi. Karena pelakunya adalah anak saya sendiri, yang di bagian keuangan. Setelah saya mendapat laporan itu, langsung saya ganti dengan uang pribadi. Aset saya sekarang sudah atas nama bank semua. Saya lakukan ini karena saya tidak mau berurusan dengan bos besar. Yang kedua kalinya urusan yang tidak benar. Saya malu. Mendengar penjelasan Bapak Direksi, Bapak Asgardian pun paham. Sebenarnya ia merasa prihatin juga. Bapak dapat laporan pertama dari siapa, tanya Bapak Asgardian. Saya pertama dapat laporan dari anak saya sendiri, bahwa ia telah melarikan uang kas perusahaan. Memang sebelum kejadian dia pernah meminta dibelikan sesuatu, tapi belum bisa saya penuhi. Setelah mendengar penjelasan Bapak Direksi, Bapak Asgardian permisi untuk pulang ke kantor. Karena titik permasalahannya sudah jelas. Namun ia tetap berpesan untuk tetap bersabar. Karena acara sudah selesai, Maisie langsung saja pulang. Akan tetapi ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan datang ke kantor pusat. Melihat mobil bos besar masuk di lobi utama, Bapak Asgardian sudah menunggu di ruangan biasa tempat mereka bertemu. Maisie baru saja duduk. Bapak Asgardian langsung bercerita apa yang ia temukan hari ini. Namun Maisie langsung memotong pembicaraan Bapak Asgardian, bahwa saya datang kemari bukan mau menanyakan masalah itu. Saya datang kemari untuk menyampaikan terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak ketinggalan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.